Optimasi formula pembuatan sabun padat antiseptik alami dengan penambahan ekstrak daun sirih hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Asin Mudawam, Intan Anggraini, Sekar Putri, Ahlis Rahma Alfiana, dan Nuzulia Quraina. Kita pasti tak akan asing dengan benda yang satu ini. Yaps, sabun. Ada berbagai bentuk sabun yang umumnya dapat berbentuk padatan maupun cairan. Sabun merupakan pembersih diri dari kotoran yang menempel di permukaan kulit. Hampir semua orang membutuhkan sabun karena fungsinya sangat penting untuk kebersihan dan kesehatan. Sabun dapat diizinkan berada di pasaran bebas apabila telah memiliki karakteristik standar. Syarat mutu yang digunakan sebagai acuan kepada pihak produsen sabun untuk menghasilkan mutu yang baik dan bersaing yang meliputi total asam lemak bebas, dan alkali bebas. Panjang rantai karbon dalam senyawa sabun sebaiknya berada di antara 12 hingga 18 rantai karbon. Jika kurang dari itu, dikhawatirkan akan dapat terjadi iritasi pada kulit. Dan jika lebih dari itu, sabun akan sukar untuk larut dan sulit menimbulkan busa. Reaksi penyabunan atau yang bisa kita sebut sebagai saponifikasi adalah reaksi yang terjadi antara trigliserida dengan basa yang menghasilkan sabun dan gliserin. Sabun dapat dibuat melalui proses saponifikasi lemak atau minyak menggunakan larutan alkali. Umumnya, basa yang digunakan adalah natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Jika yang digunakan adalah natrium hidroksida, maka sabun yang dihasilkan akan berupa padatan. Tetapi, jika yang digunakan adalah kalium hidroksida, maka sabun yang dihasilkan akan berupa cairan. Nah, selanjutnya itu sirih dikenal sebagai zat aromatik yang menghangatkan dan bersifat antiseptik. Nah, ini juga ada kandungan taninnya di mana dipercaya memiliki khasiat mengurangi sekresi cairan pada vagina, melindungi fungsi hati dan mencegah diare. Nah, sirih itu juga mengandung arekolin di mana itu bermanfaat untuk merangsang saraf pusat dan daya pikir, meningkatkan gerakan peristaltik, dan meredakan dengkuran. Nah, untuk kandungan eugenol pada sirih itu mampu membunuh jamur Candida albicans, mencegah ejakulasi dini dan bersifat analgesik. Nah, dan sirih juga sering digunakan oleh masyarakat untuk menghilangkan bau mulut, mengobati luka, menghentikan gusi berdarah, sariawan, dan menghilangkan bau badan. Nah, selanjutnya, daun sirih itu mengandung minyak atsiri sebesar 1-4,2% dan senyawa fenol beserta turunannya, yaitu salah satunya hidroksikafikol. Nah, untuk kafikol sendiri itu memiliki aktivitas sebagai bakterisida 5 kali lebih kuat dibandingkan dengan fenol. Nah, daun sirih hijau juga diketahui memiliki efek antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri. Nah, salah satu contohnya yang dihambat yaitu Escherichia coli. Selanjutnya kita masuk ke aspek biokimia. Nah, penggunaan VCO sebagai bahan dasar itu karena VCO adalah minyak yang paling kaya dengan kandungan asam lemak yang menguntungkan kulit dibandingkan dengan minyak lainnya. Nah, untuk warna VCO sendiri itu bening ya, dan itu tuh mudah larut dalam air. Nah, asam lemak yang paling dominan dalam VCO adalah asam laurat, yaitu sebanyak 46%. Nah, asam laurat itu sangat diperlukan dalam pembuatan sabun karena mampu memberikan sifat pembusaan yang sangat baik dan lembut untuk produk sabun. Menurut Alamsyah, asam laurat merupakan asam lemak jenuh rantai sedang yang bersifat antimikroba. Nah, sabun mandi itu tidak cukup hanya untuk membersihkan, jadi tidak cukup menarik untuk konsumen. Jadi dibutuhkan bahan yang mampu memberikan aroma yang disukai konsumen. Salah satu bahan yang ditambahkan yaitu minyak sirih. Dalam rancangan CEP ini, kita menambahkan ekstrak daun sirih hijau sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sabun. Selanjutnya, dalam sabun padat ekstrak sirih ini, senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba yang dapat merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Nah, untuk senyawa flavonoid bertugas memiliki mekanisme kerja mendetanurasi protein sel bakteri dan membunuh sel tanpa dapat memperbaiki lagi. Selain itu, daun sirih ini memiliki manfaat lainnya sebagai pewangi alami karena aromanya yang khas. Nah, fungsi sabun sebagai sabun mandi itu karena memiliki pH antara 9 sampai 10 sehingga kurang cocok bila digunakan untuk muka atau cuci tangan karena akan membuat kulit jadi kering. Nah, keunggulan sabun padat yaitu memiliki gliserin yang bagus untuk masalah kulit. Nah,
Sabun di pasaran itu merupakan campuran kompleks dari bahan-bahan deterjen sintetis. Maka dari itu, membuat sabun padat sendiri dengan bahan herbal akan mempunyai banyak khasiat, lebih aman, harga terjangkau, dan tentunya akan mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam pembuatan produk kali ini digunakan berbagai jenis alat dan bahan yang bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya adalah prosedur kerja pembuatan produk yang diawali dengan ekstraksi daun sirih hijau menggunakan etanol 96%. Ekstraksi ini berbahan dasar yaitu daun sirih hijau segar sebanyak 200 gram yang disortir dan dicuci dengan air mengalir. Kemudian dijadikan simplisia dengan memotong halus daun sirih hijau. Setelah terpotong halus, daun sirih hijau itu dimaserasi, yaitu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 200 ml etanol 96%. Setelah Erlenmeyer ditutup dengan plastik dan dibungkus dengan aluminium foil, kemudian disimpan di tempat yang gelap selama 1 kali 24 jam. Saat 6 jam pertama diaduk, dilanjut dengan disiamkan selama 18 jam. Kemudian maserat dipisahkan dengan cara filtrasi atau penyaringan sebanyak 2 kali. Maserat diuapkan dengan penguapan vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Persen rendemen dihitung berdasarkan presentasi bobot per bobot atau B per B antara rendemen yang didapatkan dengan bubuk serbuk simplisia yang digunakan. Berikut merupakan tabel formulasi sabun mandi padat variasi ekstrak daun sirih menggunakan 5 sampel dengan berat ekstrak sirih yang berbeda-beda yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11 gram. Dengan bahan-bahan yang lain itu beratnya sama. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan produk yaitu sabun padat. Yang pertama disiapkan 5 buah tabung untuk 5 jenis sampel. Yang pertama tabung itu diisi dengan minyak sawit, virgin coconut oil, dan minyak zaitun sesuai dengan komposisi pada tabel tadi. Setelah itu dilakukan pencampuran dan pemanasan hingga suhu mencapai 55 derajat Celcius. Pada tabung lain membuat larutan NaOH dari 15 gram NaOH dalam 50 ml Aquades dengan konsentrasi 30%. Larutan NaOH ini didiamkan sampai suhu ruang. Kemudian masing-masing sampel ini dicampurkan dengan NaOH dengan mengaduk selama 45 menit menggunakan magnetic stirrer. Selama pengadukan ini ditambahkan NaCl 10% dengan ekstrak daun sirih sesuai dengan variasi pada tabel. Setelah pengadukan selesai, dimasukkan ke dalam cetakan setelah terbentuk trace. Kemudian didiamkan selama 2 kali 24 jam hingga produk bisa dilepaskan dari cetakan dan menghasilkan sabun padat. Selanjutnya adalah analisis kualitas sabun padat antiseptik alami ekstrak daun sirih hijau. Yang pertama harus dilakukan adalah pengujian pH. Pengujian pH ini bertujuan untuk mengetahui nilai sabun agar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu standar SNI. Di mana pada standar SNI tersebut disebutkan bahwa sabun umumnya itu berkisar pada pH 9 sampai 10,8. Di sini juga terdapat diagram yang menunjukkan penambahan ekstrak daun sirih itu berkisar pada pH antara 8 sampai 11. Lalu untuk pengaruh komposisi minyak dan variabel penambahan ekstrak daun sirih hijau terhadap kadar air sabun padat. Pada gambar 3.2, dengan variasi penambahan ekstrak daun sirih hijau, kadar air berbanding lurus dengan banyaknya penambahan ekstrak. Tetapi di sini dari 5 sampel yang ada hanya 2 yang sesuai dengan SNI, yaitu sampel 1 dan sampel 2 yang memiliki kadar air sebanyak 14 serta 15%. Dan untuk standar SNI-nya sendiri yaitu sebesar 15,4%. Pentingnya untuk mengetahui tingginya kandungan air, karena tingginya kandungan air pada sabun akan mempengaruhi kelarutan sabun dalam air. Pada saat digunakan, semakin banyak kandungan air dalam sabun, maka sabun akan mudah menyusut atau habis dan semakin pendek daya simpan sabun tersebut.
Pengaruh komposisi minyak dan variasi penambah ekstrak daun sirih hijau terhadap kadar alkali bebas pada sabun padat. Sesuai standarnya, alkali bebas pada sabun tidak boleh lebih dari 0,1% untuk sabun Na dan 0,14% untuk sabun KOH. Pada gambar 4 sudah ditunjukkan bahwa pada variasi penambahan ekstrak daun sirih hijau, semakin tinggi penambahan ekstrak daun sirih hijau, maka kadar alkali semakin menurun. Hal ini dikarenakan kandungan fenol pada ekstrak daun sirih hijau. Dan pada kelima variasi sampel yang sudah dilakukan, kelimanya memenuhi standar untuk dijadikan sebagai tambahan pada sabun. Lalu, pengaruh komposisi minyak dan variasi penambahan ekstrak daun sirih hijau terhadap kadar asam lemak bebas sabun padat. Pada gambar 5 ditampilkan pengaruh variasi penambahan ekstrak daun sirih hijau terhadap kadar asam lemak bebas, di mana semakin banyak penambahan ekstrak, maka kadar asam lemak bebasnya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena ada proses hidrolisis antara trigliserida dengan air yang menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Pada sampel yang sudah diuji, hanya formulasi sampel 1 dan sampel 2 yang memenuhi standar SNI. Hasil uji bakteri sabun padat antiseptik dari ekstrak daun sirih hijau. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2, yaitu hasil pengamatan pembentukan bakteri sabun antiseptik alami ekstrak daun sirih. Di sini ada yang contoh yang tanpa sabun, yaitu sampel tangan yang tidak dicuci, lalu yang dicuci dengan sabun daun sirih, lalu yang ketiga dengan sabun X sebagai pembanding. Dalam tabel tersebut diperlihatkan bahwa antara sabun X sebagai pembanding dan sabun daun sirih itu hampir sama, hampir tidak ditemukannya bakteri. Sedangkan jika kita tidak menggunakan sabun itu akan tumbuh bakteri. Hal ini terjadi karena sabun daun sirih itu mempunyai daya antibakteri, di mana adanya senyawa fenol dan turunannya kafikol yang dapat mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan karena penurunan. Hal ini menyebabkan bakteri tidak dapat mempertahankan bentuk asalnya sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding sel bakteri. Sehingga sabun yang mengandung antiseptik alami dari daun sirih dapat membunuh bakteri. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa variasi penambahan ekstrak daun sirih hijau dalam pembuatan sabun herbal ini dapat mempengaruhi bentuk fisik berupa aroma, warna, serta kualitas dari sabun yang dihasilkan. Nah, semakin banyak ekstrak yang ditambahkan ke dalam sabun, maka akan meningkatkan kadar air dan juga kadar dari asam lemak bebas dalam sabun. Hal ini terjadi karena saat pembuatan ekstrak simplisia daun sirih itu tidak dikeringkan terlebih dahulu. Lalu untuk perbandingan dari komposisi yang sesuai dengan standar kualitas SNI dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa murni dan juga minyak zaitun, yaitu menggunakan perbandingan 1:2:2 dengan penambahan ekstrak daun sirih hijau sebanyak 3 gram. BEP dari sabun herbal ekstrak daun sirih itu seperti pada tabel ini ya teman-teman. Di sini sudah ada rincian bahan dan juga harga bahannya. Nah, untuk total biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu buah sabun itu sebesar Rp8.090 atau sekitar 8.000-an aja nih teman-teman. Nah, harga jualnya itu bisa kita jual dengan harga Rp13.000 dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000. Harga ini tergolong murah dibandingkan dengan harga pasaran sabun herbal, karena pada harga pasaran itu untuk satu buah sabun herbal ekstrak daun sirih ini sekitar 17.000 hingga 25.000-an. Nah, dengan kita membuat sabun herbal sendiri, maka kualitas dan juga khasiatnya itu udah terjamin, serta
sabun herbal yang kita buat sendiri ini sangat ramah lingkungan karena tidak mengandung sintetis deterjen. Selanjutnya yaitu desain produk dan juga desain kemasan. Nah, untuk desain produk yang kita inginkan nanti seperti pada gambar ya teman-teman, di mana sabun yang dihasilkan nanti berwarna kuning kehijauan dan transparan. Nah, warna kuning kehijauan ini didapatkan dari penambahan ekstrak sirih. Untuk transparan ini diperoleh dengan penjagaan suhu yang konstan saat pengadukan bahan-bahan pembuat sabun dalam magnetic stirrer. Nah, pada saat pengadukan itu, komposisi bahan itu diaduk secara merata dan juga dijaga suhunya dengan konstan pada suhu 55 derajat Celcius. Setelah itu didapatkan sabun herbal yang padat. Nah, sabun herbal padat ini belum bisa digunakan karena sabun herbal padat ini masih masuk ke dalam masa curing atau fase di mana masa tunggu sabun untuk siap digunakan. Masa curing sendiri ini berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, pada masa curing ini, sabun itu belum selesai mengalami proses saponifikasi, jadi masih terdapat alkali-alkali bebas yang cukup tinggi. Nah, setelah masa curingnya itu selesai, nanti alkali-alkali bebas ini akan menyusut dan pH-nya akan menjadi 10 dan siap digunakan. Selain itu, kadar air dalam sabun juga ikut menyusut dan membentuk sabun yang padat dan keras sehingga nanti saat digunakan akan menjadi lembut juga. Nah, untuk desain kemasan dari produk kami itu seperti ini. Nah, di sini ada produknya atau bahan utama produk kita yaitu ada daun sirih dan juga ada VCO. Nah, nama dari produk kita yaitu Kasih Soap atau sabun keset daun sirih. Nah, ini merupakan sabun yang bisa digunakan untuk mandi dan juga diharapkan mempunyai manfaat mengurangi bau badan atau bakteri yang menyebabkan bau badan pada tubuh kita. Di sini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk membuat sabun herbal ekstrak daun sirih hijau. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan CEP dari kelompok 5. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.